Halo, selamat berjumpa lagi di dalam kuliah analisis algoritma untuk S2. Kita melanjutkan diskusi atau materi yang sebelumnya. Pada saat ini saya akan menyampaikan materi tentang waktu komputasi, prosedur atau function atau subroutine yang memang kita create algoritmanya. Jadi kalau kemarin atau kalau yang sebelumnya yang kalau fungsinya itu sudah reserve, bukan reverse ya, reverse kebalik. Yang sudah reserve, yang sudah tersedia, maka kita mengasumsikan bahwa banyak langkah itu adalah konstante atau satu. Nah, sekarang kita akan melihat atau kita akan membahas kalau prosedurnya itu kita yang membuat. Ya. Jadi bagaimana waktu komputasi untuk prosedur? Jadi misalkan TN itu adalah waktu komputasi untuk memanggil subroutine dengan parameter n. Jadi sekali lagi bahwa n itu sebagai input yang digunakan untuk menentukan langkah atau waktu komputasi. Ya. Maka seharusnya TN itu akan memuat stack parameter dan body subroutine tersebut. Ya. Nah, parameter itu bisa diabaikan karena konstante. Ya, ya kalau mau dibuat parameter itu kalau satu ya satu, dua ya dua ya enggak apa-apa gitu ya, karena dia konstante. Ya, jadi tidak terpengaruh oleh berapa nilai n-nya. Ya. Sedangkan stack tidak mudah ditentukan karena itu terjadi pada saat runtime gitu. Nah, oleh karena itu kita anggap aja konstante ya. Jadi satu dengan parameter. Dengan demikian TN itu akan bergantung pada waktu komputasi body subroutine-nya. Ya. Jadi akan tergantung pada body subroutine-nya. Jadi misalkan kita mempunyai misalkan function n gitu ya. Kemudian misalkan saya punya read x, kemudian for y sama dengan 1 to n, ya. Ingat kemarin yang x sama dengan x ditambah dengan x pangkat i. Ya, ini pakai n atau tidak, nggak apa-apa. Maaf, ini nama fungsinya lupa. Nama function bla gitu ya. Kemudian bla sama dengan x. Nah, jadi berapa TN-nya gitu ya? Nah, jadi TN-nya, jadi kalau TN itu digunakan untuk memanggil waktu komputasi, memanggil bla n, ya, memanggil fungsi bla n tersebut, maka kita akan mempunyai berapa TN-nya, ya. TN-nya itu sama dengan ini 1, ya,
Kemudian yang ini itu 2 ya. Jadi dengan demikian untuk kontrolnya kemarin n plus 2 ya. Untuk kontrol dari I sama dengan 1 ke n, kemudian ditambah dengan karena ini 2 sebanyak n berarti ini 2n, lalu ditambah dengan maaf ada yang kurang. Ini mestinya 2n plus 2. 2n plus 2 ya. Lalu plus 2n plus 1. Ya, jadi sama dengan 4n plus 3. Nah, mungkin sedikit meralat yang kemarin ya. Jadi kenapa 2n plus 2 bukan n plus 2? Saya lupa. Jadi kalau kita menggunakan for ya. Jadi ini kan pertama kali adalah I diisi dengan 1, lalu I lebih kecil sama dengan N, ya. Kemudian ini S, ya. S sebagai fungsi I, kemudian I plus 1. Nah, apa yang kurang dari kemarin untuk for yang kemarin atau yang kita bicarakan sebelumnya adalah bahwa ini itu juga di n dihitung gitu. Jadi 2 itu karena ini 1 dan 1, kemudian ini juga akan dihitung sebanyak n kali, ya. N kali, ini juga n kali gitu. Sehingga kontrolnya kalau ini kita ambil kontrol, ya, kontrol loop-nya itu adalah 2n plus 2. Nah, ini yang kemarin jadi ini menjadi 4n plus 3. Ini Tn untuk waktu komutasi memanggil n gitu. Nah, jadi ini sedikit ralat untuk loop ya. Ralat untuk loop. Walaupun sebenarnya tidak ada pengaruh antara 2n dengan n itu seperti nanti ini tidak akan mengaruh apakah kita punya 2n atau n. Itu sebenarnya tidak terlalu berpengaruh karena ini konstante gitu ya. Nah, nanti kita lihat pada waktu kita membicarakan kompleksitas ini konstante ini tidak begitu banyak berpengaruh. Yang berpengaruh itu adalah n-nya ini ya. N pangkat berapa gitu. Nah, jadi ini kalau kita prosedur ya. Jadi makanya tadi pada waktu kenapa stack dan ini tidak tidak kita hitung gitu ya. Jadi sebenarnya konstante ini saya sebenarnya terus terang aja nggak artinya bukan saya ya. Ini sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh untuk 3 ini, tapi yang berpengaruh adalah n-nya ini. Apakah n atau n kuadrat atau 2 pangkat n ya, itu yang menjadi pengaruh. Konstantanya sendiri itu tidak berpengaruh kecuali kalau ininya 0 ya. Tapi kalau selama ini tidak 0, apakah itu 4 atau 10 atau 100 itu tidak akan berpengaruh gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan yang rekursif gitu ya. Ya, jadi untuk prosedur atau fungsi yang rekursif itu sebenarnya sama saja gitu ya. Hanya saja waktu komputasinya akan memuat waktu untuk memanggil subroutine secara rekursif. Nah, ini akan menjadikan bahwa waktu komputasinya juga merupakan bentuk rekursif. Jadi sambil contoh
Contoh yang terkenal itu adalah bagaimana membedakan antara faktorial ya. Faktorial function aja faktorial n. Ini satu ya. Satu itu untuk yang non rekursif. Maaf, yang rekursif dulu aja. Mungkin lebih mudah yang rekursif. Ya. Bagaimana faktorial yang rekursif? Ya. Saya beri nama fungsinya adalah fak1, yaitu if n sama dengan 0 dan faktorial 1 sama dengan 1, kemudian else faktorial 1 sama dengan n kali faktorial 1 n minus 1. Jadi ini menggunakan bentuk rekursif. Nah, sedangkan untuk yang non rekursif, ya, non rekursif, katakanlah faktorial 2 itu ya, faktorial 2n. Ya. Jadi if ya, sama ini n sama dengan 0 dan atau mungkin tidak usah ini langsung bahwa x-nya sama dengan 1 lalu for i sama dengan 1 to n ya. X-nya sama dengan x dikalikan dengan i lalu faktorial 2 sama dengan X. Nah, kalau kita melihat pada yang ini, yang non rekursif lebih dulu, itu maka Tn-nya, ya, T2n gitu ya, itu akan sama dengan ini 1, ya, ditambah dengan ini kembali lagi 2n plus 2, ya, untuk loopnya ini. Kemudian karena ini 1, berarti ditambah dengan n, lalu ditambah dengan 1. Ya, jadi akan menjadi 3n ditambah dengan 4. Nah, sekarang bagaimana dengan rekursif? Ya. Rekursif ini kalau n-nya sama dengan 0, ya, n sama dengan 0, maka T1n atau T10 sama dengan berapa? Ini 1, ini 1 berarti 2. Ya, 1 plus 1. Di mana 1 itu kondisi n sama dengan 0, ini 1 itu faktorial faktorial 1 sama dengan 1. Jadi ini sama dengan 2. Nah, kalau n untuk yang n lebih besar daripada 0, maka T1n ini tetap dibaca, yaitu 1, ya, untuk n sama dengan 0. Ini tidak dibaca, lalu yang ini itu adalah konstan, operatornya ada 1 dan 2. Ya. Jadi 1 untuk perkalian, ditambah 1 untuk minus, lalu ditambah. Nah, ini kalau Tn itu untuk T1 manggil untuk faktorial 1n, ya, maka ini akan menjadi T1 n min 1, sehingga ini akan sama dengan T1 n min 1 plus 3. Dengan demikian kita punya bentuk rekursifnya adalah sama dengan 0, sama dengan 2 kalau n-nya sama dengan 0, dan T1 n min 1 plus 3 untuk n lebih besar daripada 0 gitu. Jadi kalau n-nya sama dengan 1, ya, n-nya 1 berarti T1 0. T1 0 itu 2 tambah 3 jadi 5. Nah, sekarang kita lihat dengan apa yang sudah kita bicarakan kemarin, ya, atau sebelumnya, bagaimana merubah dari rekursif ini. Nah, ini gunanya merubah rekursif menjadi non rekursif. Jadi fungsi
persamaan karakteristiknya itu adalah X pangkat N sama dengan X pangkat N-1. Ini yang homogen. Sehingga ini X dibagi dengan X pangkat N-1, jadi X sama dengan 1 atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga untuk yang non homogen, karena di sini 3 itu sama aja dengan 1 pangkat N kali 3 N pangkat 0. Ya. Artinya lalu menjadi yang non homogennya kita menjadi X min 1 ya, dari yang pertama ini. Kemudian dari persamaan ini adalah X min 1 pangkat 0 plus 1 sama dengan 0. Jadi X min 1 kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 1 dan 1 akar-akarnya. Nah, dengan demikian ini bisa kita mempunyai T1N-nya itu sama dengan C1 plus C2N 1 pangkat N. Itu sama dengan C1 plus C2N. Nah, kita lihat T10-nya itu sama dengan, berarti C1 plus 0 sama dengan 2. Jadi C1-nya sama dengan 2. Lalu T1 itu sama dengan C1 plus C2 sama dengan T1 0 plus 3, jadi ini 2 plus C2, ini 2 plus 3, jadi C2-nya sama dengan 3. Jadi dengan demikian T1N itu sama dengan C1-nya 2, jadi 2 plus 3N. Ya, beda sedikit dengan ini. Ya, jadi ini 3N plus 4, ini 2 plus 3N. Tapi sekali lagi, konstanta ini sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh. Contoh yang kedua ini tidak rekursif ya, yaitu perkalian dot vektor. Vektor itu array gitu ya, berukuran n. Jadi perkalian dot vektor berukuran n. Jadi di sini fungsinya adalah function dot, lalu di sini ada dua array, ya, dua array dan berukuran n gitu. Ya. Jadi array-nya ini sama-sama di mana A dan B. Ya. A dan B itu adalah array berukuran n. Jadi Tn itu memanggil untuk yang vektor berukuran n. Jadi Tn itu memanggil dot untuk vektor berukuran n.
Jadi untuk vektor berukuran n, sehingga ini akan jadi fungsinya, saya belum menuliskan. Fungsinya sendiri adalah sambil aja x sama dengan 0, itu ya. Kemudian for i sama dengan 1 to n, ya. X-nya sama dengan x ditambah dengan AI dikalikan BI. Ini dot vektor ya. Lalu dot sama dengan X. Berarti berapa TN-nya? TN-nya adalah ini X sama dengan 0 dan 1, yaitu X sama dengan 0, tambah kontrolnya itu 2N, plus 2, ditambah, nah di sini ada 2 operator, berarti ditambah 2N, lalu ditambah yang terakhir, dot sama dengan X, berarti tambah 1, jadi 4N plus 4. Itu lagi, misalkan saya punya function for i sama dengan 1 to n, x sama dengan x plus n kuadrat. Kemudian if n sama dengan 1, then bla sama dengan x. Bla sama dengan x, else bla sama dengan n dikalikan n kuadrat ditambah dengan bla n min 1. Kemudian x sama dengan x ditambah dengan bla n min 1. Dan yang terakhir, bla sama dengan x. Oke, contohnya seperti ini. Jadi function bla n with x for i sama dengan 1 to n. Kalau n sama dengan 1, blanya sama dengan x. Kemudian kalau lebih besar daripada 1, ini blanya sama dengan n kuadrat plus bla n min 1, x-nya sama dengan x plus bla n min 1, lalu blanya sama dengan x. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ya. Kita mulai dari berapa kalau n-nya sama dengan 1. Ya. Kalau n-nya sama dengan 1, maka misalkan saya punya Tn itu adalah waktu komputasi memanggil bla n. Nah, kalau n sama dengan 1, maka T1 itu sama dengan read x, ini 1. Ya, read x. Lalu ditambah dengan, nah kalau ini n sama dengan 1, ya, kontrolnya tadi 2 kali 1, ya, ditambah dengan 2.
untuk kontrolnya. Kemudian di sini, oh ya ini 2. Ya, karena ini cuma sekali, berarti ini ditambah dengan 2. Ya. Lalu bla sama dengan X, ya. N sama dengan 1 plus 1, yaitu N sama dengan 1. Ya. Ini kontrol. Ya. Ini statement, ya. X sama dengan X plus N kuadrat. Jadi ini 1, N sama dengan 1, lalu ditambah dengan 1 untuk bla sama dengan X. Jadi T1-nya sama dengan 1 plus 2, 3, 3 plus 2, 5, 5 plus ini jadi 9. Nah, kalau N-nya lebih besar dari 1, ya, N-nya lebih besar dari 1, maka Tn, ya, ini masih sama. 1 ditambah dengan, nah, yang ini sekarang berbeda, yaitu 2N plus 2 ditambah dengan, ini menjadi 2N. Kemudian untuk, jadi ini masih kontrol, ya. Ini yang statement, ya. Kemudian ditambah dengan 1 untuk N sama dengan 1. Nah, karena ini tidak, berarti sekarang yang dikerjakan adalah ini. Lalu ditambah dengan, ini ada 3 operator, 1, 2, 3, 3 operator. Lalu ditambah, nah ini dia manggil bla N-1, berarti saya panggil T N-1. Ini belum selesai. Ini masih ada lagi 2 operator. Ya. 2 operator. Ya. Ditambah dengan 1 lagi, yaitu plus T N-1. Ya. Karena manggil lagi bla N-1. Gitu. Kemudian ini X. Ya. Bla plus X jadi 1, yaitu bla sama dengan X. Gitu. Ya. Sehingga ini akan sama dengan, nah ini 2Tn-1 ditambah dengan berapa ini? 4N ditambah dengan 1, 3, 4, 7, 9, 10. Jadi kita mempunyai bentuk rekursif, yaitu Tn sama dengan 9 kalau N-nya sama dengan 1, dan 2Tn-1 plus 4N plus 10 untuk N lebih besar sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan menyelesaikan berapa Tn-nya. Jadi ini kemudian ditambah ke bentuk rekursif. Ke bentuk non-rekursif yang sudah kita bicarakan sebelumnya, atau yang Anda bisa melihat pada video sebelumnya. Gitu. Jadi dengan menambah ini. Oke, saya kira demikian untuk rekursif, pemanggilan bentuk rekursif dan prosedur.